Halo Indonesia, aku Rasya. Check out my new interview with creativebeast.com, the number one music website in Indonesia. Oke, hello Creative Dish lovers sih ya, CD lovers sih. Sekarang ini beda sedikit nih ya kan biasa kalau misalnya gue interview kan biasanya kan interview sama artis luar negeri gitu kan, pakai bahasa luar negeri juga gitu, bahasa Inggris gitu kan. Nah sekarang ini gue kedatangan tamu, ini datangnya dari Indonesia. Ada datangnya dari lokal nih sekarang, jadi ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja enaknya. Tapi ini beda juga, ini ada unsur luar negerinya juga gitu, karena setelah gue cek profil dan Instagramnya dia pernah studi mungkin ya, bisa dikatakan studi ke sebuah negara yang modis banget bernama Perancis, dan solois perempuan ini pasti udah kenal lah sama yang namanya Paris seperti apa ya. Mudah-mudahan gue bener ya bilangnya Paris ya, biar gue nggak terlalu ini banget lah ya. Dan dia mengeluarkan single baru di bawah Sinjitus Records. Udah 2 single yang dia rilis, dan single terbarunya ini Do Escape. Ini bener-bener enak banget, bener-bener chill banget. Kalau misalnya lo dengernya ini bener-bener kayak throwback ke era-era folk trip hop zaman-zaman dulu, kayak lo misalnya kayak denger Moloko ya kan, yang ada trippy-trippinya gitu. Nah, solois ini berhasil membawakan lagunya itu ke masa-masa kayak gitu. Terus juga ada nuansa-nuansa Franco popnya juga kayak Air gitu kan, yang chill-chill gitu ya kan. Pokoknya asik banget lah intinya lah sama solois satu ini. Langsung aja ya kita ngobrol bareng sama solois kita yang satu ini, yang menjadi bintang tamu berikutnya di Creative Dish Exclusive Interview. Here it is, Rasya. Halo Rasya. Halo Kak Lutfi. Halo Rasya. Lagi gimana? Lagi di kamar aja. Aduh, lagi ngapain akhir-akhir ini nih? Kalau kesibukan sih setiap hari sama aja sih, kerja mau kuliah. Oh, kerja sama kuliah? Lu masih kuliah juga berarti? Masih. Anjir. Gimana sih bagi waktunya kerja, kuliah, nyanyi? Cara bagi waktunya nggak bisa, hancur banget emang. Keteteran sama. Tapi ya udah, kalau ada waktu luang, minggu tuh kadang aku pakai buat kerja. Karena hari weekdays-nya itu udah kacau gitu. Time management aku emang nggak bagus. Aduh, ya. Nah, sekarang kita ngobrol soal musik dulu kali ya, ngobrol soal musik dulu. Coba dong ceritain tentang single Do Escape, bener nggak gue bacanya? Do Escape, bener nggak? Bacanya Do Escape. Do Escape, ah. Do Escape ini nih lagunya tentang apa sih? Sebenarnya Do Escape ini lagunya tentang sebenarnya tentang imajinasi aku aja sih Kak, lebih tepatnya ya. Jadi tuh kan biasanya kan kalau misalnya setiap kita sebelum tidur kan ada waktu di mana kita tuh untuk waktu kita berusaha tidur tuh kan kita kayak pikiran kita kemana-mana kan. Jadi kan kita bikin fake scenarios yang gimana-gimana gitu. Aduh nanti kalau aku kayak gini gimana ya, kalau kayak gini gimana. Nah itu tuh lagu Do Escape itu tuh dari situ. Bentar. Ini menarik nih kan. Berarti Do Escape ini tuh ibarat kata kayak sebelum ini kan, kalau misal sebelum kita tidur, ya kan, sebelum kita tidur kan pasti kan kita kan kayak bukan daydreaming ya, kayak apa ya, kayak ngehalu gitu nggak sih? Iya benar-benar fake scenarios gitu di kepala. Iya kan, biar kayak kita biar kayak gitu, biar bisa cepat bobo gitu ya nggak sih? Nah, iya. Terus tiba-tiba kenapa sih tema itu yang lu pengen angkat jadi sebuah lagu gitu? Iya sih, yang ini kan temanya cinta juga ya, sama kayak single aku sebelumnya dan lagu-lagu lainnya yang ada di music bank aku. Alasannya kenapa itu karena, aku juga bingung sih. Kayaknya aku juga bingung sih. Gak tahu kenapa harus temanya cinta. Tapi waktu aku pikirin tuh emang temanya lagi cinta. Mungkin lagi sakit hati ya. Oh iya, aku lagi sakit hati. Makanya aku buat lagu ini. Tapi kayaknya lu sakit hati sampai dibawa mimpi gitu loh. Nah, terus dari judulnya sendiri, kenapa lu memilih judulnya itu Do Escape? Berarti kan kalau misalnya Do Escape berarti lu ada sesuatu eskapisme, lu pengen kayak kabur dari kenyataan kan, kalau misalnya. Yang gua tangkep ya dari judulnya aja dan dari yang tema yang lu ceritakan tadi gitu loh.
Nah, itu kan du itu kan dari bahasa Perancis kan. Du itu tuh artinya tuh sesuatu yang halus, sesuatu yang lembut. Itu tuh aku ibaratin sebagai mimpi. Nah, escape itu emang pelarian. Kenapa aku milih judulnya Do Escape itu tuh karena kalau menurut aku kita tuh bisa bebas dan mau jadi apapun, mau jadi gimana pun itu di dalam pikiran kita sendiri. Aku bisa mikir aku mau jadi presiden, aku bisa mikir aku mau kuliah di luar negeri atau anything, tapi cuma di pikiran aku doang. Selepas di luar dari pikiran aku, ya balik lagi ke realita. Aku nggak yang kayak gitu. Jadi tuh makanya judulnya Do Escape. But what's your biggest fever dream? Maksudnya kayak what's your biggest weird dreams lah yang mimpi aneh yang pernah lo alamin gitu loh. Masuk ke dunia astral. What the? Iya. Gimana itu? Gimana ceritanya gimana? Kalau mimpi tuh kadang emang aku random banget sih ya. Kalau mimpi-mimpi kayak gitu. Tapi ya ini yang paling aneh itu kayak, aduh ini agak nakutin sih. Nggak apa-apa sih, Kat. Aku di mimpi aku itu ada satu sosok cewek. Aku tuh udah nggak di kamarku dan di ranjang waktu aku tidur tuh aku udah di ruangan lain. Terus ada satu sosok cewek itu dia yang dia manggil aku ngajak ke dunianya gitu. Jadi kayak ayo ikut aku gitu. Wow. Iya, tapi kalau mau dijelasin lagi lebih panjang dan lebih menakutkan. Jadi aku Jangan, kita bukan aja. podcast horor masalahnya. Nanti kalau misalnya kita jadi podcast horor. Iya. Oke, nah sebelumnya ini kan gue mau nanya dari soal musik nih ya kan. Ini menurut gue pribadi ya, ini musiknya beda banget sama single lo yang namanya A Song About Craving You. Yang menurut gue sendiri gue juga kaget sih dengarnya jujur kayak pas gue denger lagu A Song About Craving You kan lu bener-bener folk banget ya, bener-bener folkish banget. Terus tiba-tiba dari Do Escape sendiri lu tiba-tiba mainin musik yang ada beat elektro minimalis chill gitu loh kayak apa ya, gue pas pertama kali dengerin kayak wah anjir ini kayak lagu Moloko, kayak lagu Air gitu ya kan. Kelihatan banget sih, kelihatan kayak ada influence Europe-ish-nya banget sih, ada Euronya ya, bukan Europop yang ajib-ajib kayak Euro-ish kayak cik pop gitu, kayak Franco pop gitu loh. Nah, coba dong ceritain lebih detail tentang proses pembuatan musiknya dari si Do Dream ini. Oke. Kalau proses pembuatannya itu waktu itu si Sinjitos Kolektif aka Kak Iop, produser aku, dia itu waktu itu tanya sama aku, Syah mau nggak lagunya itu digarap macam Billie Eilish. Kalau kakak udah dengerin pasti kan ada kemiripan walaupun nggak banget ya. Iya. Terus dibilang mau nggak kak garap lagu ini mirip Billie Eilish, dan aku emang suka banget sama Billie Eilish kan. Dan waktu aku tulis lagu ini tuh itu kan tahun 2018 tuh kan kalau nggak salah itu waktu Billie Eilish lagi naik-naiknya ya. Yes. Aku bilang kayak yes, why not gitu loh. Kenapa aku nggak seriusin lagu ini, bikin dipermaksa macam lagunya dan musiknya Billie Eilish. Terus udah jadi deh Do Escape gitu. Oke. Kalau soal Billie Eilish, Happier Than Ever apa Wherever We Go Sleep dan Where We Go? Gue lupa lagi nama album panjangnya. Gitu. Aku malah nggak dua-duanya sih. Lah, yang mana dong? Yang masih album yang di tangga itu bukan sih? Aduh. Yang gak pernah tangga itu, yang ada tangganya itu. Aku tuh malah suka Billie Eilish yang dulu banget, yang waktu dia bener-bener masih belum banyak orang tahu dia itu loh, yang apa sih, yang macam Ocean Eyes dan sebagainya gitu, yang Gitu. awal banget itu. Gila itu lama banget anjir. Iya. Kaget yang itu malah. Iya. Tapi gue mau nanya deh, kan lu berarti pernah ke Paris ya waktu itu ya? Nah itu dalam rangka apa? Dalam youth exchange program. Berapa hari waktu itu? 1 tahun. Nah waktu setahun lu di Paris, lu nemuin apa sih gitu loh? Dalam hal apa ini? Dalam hal apa ya, musik dulu lah, kita berbicara dalam hal musik dulu. Di dalam pas lu ke Paris gitu kan lu bertemu dengan banyak, maksudnya gini kayak di Paris itu kan banyak European music yang bener-bener bagus banget kan, maksudnya kan banyak European music ya gue nggak tahu ya kayak Charlotte Gainsbourg gitu, terus juga banyak musisi-musisi kayak Air juga Phoenix gitu kan, maksudnya kan banyak lah mungkin musisi-musisi Prancis yang lu dengerin gitu ya kan. Nah lu merasa nggak sih influence yang lu dapetin pas student exchange itu mengaruh sama musik lo gitu loh? To be honest iya. Tapi FYI, aku tuh nggak di Paris Kak waktu itu. Aku tuh Dimana? di kota kecil namanya Rodez. Nah, lebih seru lagi nih ceritanya. Itu tuh di Perancis Selatan, yang bener-bener yang kayak cottagecore banget gitu loh. Jadi yang kayak apa ya, kayak pedesaan banget. Dan aku di sana tuh bahkan aku yang masih nanem bikin jam sendiri.
aku yang metikin buah, terus aku bikin jam sendiri, terus etc. dan hal lain-lainnya gitu, bener-bener masih sedesa itu waktu aku di sana. Dan juga beruntungnya waktu aku di Perancis itu aku ikut paduan suara gitu Kak. Jadi aku kan ikut paduan suara di sekolah aku waktu di sana. Terus rupanya di kota aku itu tuh dikumpulin penyanyi-penyanyi terbaik dari 3 sekolah terbaik di kota aku yang nantinya kita itu konser nyanyiin lagu Carmen. Carmen itu tuh kayak orkestra Prancis atau Spain ya. Aku lupa deh. Kayaknya itu campuran keduanya ya atau perbatasan. Aku masih kurang jelas gitu sih. Dan aku tuh tour di Prancis Selatan buat ini jadi bagian paduan suara itu. Nah, berarti lu udah ngerasain yang namanya panggung gitu ya kan? Udah. Di awal kan. Nah, pertama kali lu ngerasain panggung ditonton banyak orang tuh gimana perasaannya? Dan di negara lain loh. Di negara lain dan di kota yang mungkin lumayan di kota kecil gitu ya kan. Gimana sih perasaan lu? Kalau pas aku manggungnya itu nggak di kota kecil, malah di kota ya kayak kalau nggak salah tuh di Montpellier, terus ada di Albi itu lebih gede dikit daripada kota aku, ada di Mio, tapi itu di kota-kota di Prancis Selatan gitu. Yeah. Jujur nggak deg-degan sama sekali. Loh. Karena kayak itu juga aneh. Aku tuh tahu nggak sih Kak, aku kalau nyanyi di Indo tuh malah lebih aneh walaupun aku di Indo tuh nggak pernah manggung. Aku tuh malah deg-degan tau nggak. Apalagi kalau temanku gini, Syah coba nyanyi gitu kayak langsung anxiety tinggi banget, panik. tapi lucu sih. Kenapa sih lo ngerasa grogi gitu di depan teman sendiri? Lucu, gue juga bingung sih kenapa ya kalau teman sendiri biasanya grogi, tapi kalau misalnya orang banyak kayak wah bisa lantang gitu loh. Nih aku kasih contoh aja ya. Waktu aku dengerin lagu Do Escape itu ke teman aku bilang gini, Syah, lu aneh banget deh nyanyiin lagu pakai bahasa Prancis. Lah emang kenapa ya? Soalnya gue udah kenal lu dari dulu. Kan jadi kan aneh kan? tapi kadang-kadang ini beneran loh. Kayak kalau misalnya kayak kita ngeluarin sebuah karya gitu ya kan. Tapi tahu asli orangnya kayak gimana, kayak lah ini lu, nggak mungkin lah. Mungkin itu orang lain itu atau kopasan gitu ya nggak sih? Iya. tapi speaking about music gitu loh, lu ketika di Prancis menemukan musik apa sih di sana gitu loh? Menemukan taste. Pasti kan kalau misalnya di sana kan gue berpikir apalagi lu di tanda kutip pedesaan lah ya, di sekitar pedesaan gitu. Apa sih yang lo temukan dari segi musiknya gitu loh, dan yang ngebuat lu bisa masukin musik pengalaman lo di sana ke dalam dunia musik lo lah pas lo bikin sesuatu gitu loh? Jujur karena aku itu tinggal di Perancis Selatan, jadi yang aku dengerin setiap hari, karena aku juga tinggal di host family kan di sana, itu tuh yang aku dengerin setiap hari itu bener-bener country musicnya French gitu Kak. Oh, itu kayak gimana tuh? Gue penasaran loh. Kakak dengerin lagunya Moriarty, judulnya Jimmy deh. Nanti mungkin Oke. Kakak dengerin. Oke. Kayak kita selalu dengerin tuh, dan kayak country music lainnya, karena kayak mereka tuh bener-bener yang masih kayak, oh ayo kita bikin bonfire di mana, kita kemah di mana sambil bawa gitar terus nyanyi bareng gitu. Mereka masih yang kayak gitu. Oh, bentar, gue matiin dulu biar kita nggak kena copyright. Bentar, gue coba putar dulu bentar kayak gimana, biar gue bisa ngerasain nih ya kan. Nah, gue dengerin beberapa detik aja, gue ngerasa bahwa gue akhirnya tahu musik lo kayak gini, ya nggak sih? Iya. Kayak apakah dengan mendengarkan musik country musiknya Prancis ya, folk musiknya Prancis ya, lo akhirnya di set buat ya udah gue bikin folk aja gitu loh, ya nggak sih? Secara nggak langsung sih. Tapi kalau misalnya influence sendiri, coba deh sebutin artis yang lo suka deh. Influence dari lo bermusik itu kayak gimana? Ben Howard. Terus iya, aku dengerin dia banget sih waktu aku tulis lagu. Kayak bener-bener. Gua demen I Forget Where We Are loh. Aku suka Time Is Dancing. Aduh, sama Keep Your Heads Up aja. Itu juga enak. Itu juga. Terus siapa lagi?
Selain Ben Howard siapa ya Kak? Tapi itu Ben Howard bener-bener kayak on repeat setiap harinya aku dengerin itu terus tuh, makanya dia kayak yang paling influence aku banget sih waktu aku buat lagu di tahun 2018 itu. Oh gila. Gua jujur ya, gua pas denger Ben Howard tuh kan awalnya Keep Your Head Up ya, yang album pertama tuh, ya kan. Kan masih folk ceria banget, tiba-tiba I Forgot Where We Were. Anjir nih apa? Kayak dark gitu kan. Iya tau gak sih Kak, aku sampai kepoin siapa sih cewek dia. Berarti yang biasa sakit hati itu. Iya loh, gue dengerin aja kayak ini perasaan album pertama happy banget, kayak Keep Your Head Up, kayak motivasi banget kan gitu ya kan. Terus tiba-tiba I Forgot Where We Are jadi doom gitu, jadi doomer artis gitu tapi folk gitu ya kan. Sama apa tuh singlenya tuh, yang single utamanya yang album itu yang bener-bener isinya cuma dia teriak-teriak, aduh lupa gue. Yang ininya yang lupa. Oke. Ada lah pokoknya. Terus siapa lagi? Simon Howard, siapa ya kayak? Aduh, aku suka Arctic Monkeys sebenarnya. Aduh. Terus aku suka Catch the Elephant. Oh, Catch the Elephant. Suka. Wih, jarang loh gue nemu ada yang demen Catch the Elephant juga loh. Suka banget. Gue kalau Catch the Elephant suka yang ini, yang Ain't No Rest for the Wicked, itu gue suka banget. Oh, aku malah nggak tahu itu. Aku malah suka yang Doctor. Yang berbaru. Iya. Come a Little Closer juga suka. Come a Little Closer. Jarang loh gue nemuin artis kayak gini loh, serius loh. Thank you. Tapi Rasya, gue mau nanya deh, kan di single pertama, balik lagi ke single lu ya, A Song About Craving You itu kan bener-bener folk banget gitu. Dan lo pas Do Escape ini bener-bener kayak Billie Eilish dan juga mungkin kalau dari perspektif gue sendiri kayak zaman-zaman 90-an ya, kayak zaman-zaman lagu 90-an yang trip hop campur folk gitu ya kan. Menurut gue sendiri. Nah, lu pas adaptasi sound dari yang folk mentok sampai tiba-tiba ada unsur elektriknya, kaget nggak sih, atau masa kayak ada adaptasi yang harus gue lakukan biar gue bisa masuk nih ke lagu Do Escape ini gitu. Jadi gini, aku tuh udah tulis lagu tuh udah dari tahun 2018 kan, dan pada akhirnya aku ada 14 lagu. Di tahun 2018 itu tuh ke-14 lagunya itu 13 dari 14 lagunya itu folk semuanya, kecuali satu Do Escape. Iya, jadi sebenarnya nggak kaget, tapi along the way setelah itu di tahun 2019 dan di tahun 2020 dan sampai sekarang, kayak arah musik aku itu udah kayak bercabang kemana-mana gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kakak tanya ke aku pengen bikin musik kayak macam Do Escape itu tuh keinginan aku yang sekarang, tapi bukan keinginanku yang tahun 2018, karena yang 2018 tuh aku maunya folk. Gitu. Gue menarik sih, ini menarik sih. Menurut lo selama lo berarti kan dari 2018 sampai 2021 ya, 3 tahun ya, 4 tahun yang 2022 sekarang 2022 gitu ya kan. Apa sih yang lo perbedaan apa sih yang lo rasain ketika lo menulis musik dan membuat musik di tahun 2018 dan di tahun yang sekarang gitu? Karena tahun yang sekarang udah nggak pernah nulis lagu lagi. Sibuk pasti gara-gara sibuk. Karena gimana ya, belum ada inspirasi gitu, belum sakit hati lagi. Ya Allah, emang harus sakit hati lah ya kalau misalnya buat itu. Ya tapi benar sih. Tapi itu bener loh. Kadang-kadang gue juga kalau interview artis juga kadang-kadang juga sama. Kalau misalnya nggak sakit hati pasti nggak kenal lagu. Aduh, kayak Taylor Swift anjir jadinya. Nah, gue ini nge-stalk ya Spotify lu di Not Relate. Ini gue jujur gue terkesima sih sama musik-musik pilihan lo sih. Kayak ini apa ya? Franco pop mungkin ya, French pop gitu ya kan. Iya, French pop gitu karena apa ya? Menurut lo ketika lo di sana gitu, lo lo ketika lo di Perancis gitu loh. Apa sih yang membuat satu momen yang membuat spesial dan gak akan mungkin lo lupain gitu? Tentang apa ini Kak? Anything, it could be anything. Musik kah, apa kayak gitu, hidup gitu ya kan. Banyak banget sih kalau tanya, aku bahkan gak bisa ngepoin. Satu momen aja. Cerita lucu, cerita apapun itulah. Oke, satu momen ya. Iya. Jadi waktu itu aku sama host family aku itu diajak untuk naik gunung, kita hiking ke pergunungan perbatasan Prancis sama Spain. Itu aku tuh orangnya nggak sporty sama sekali, jadi kayak
untuk gimana ya, orang Prancis tuh kan orangnya sporty banget ya, dan mereka tuh suka jalan lama, mereka suka hiking, mereka suka olahraga yang kayak gitu tuh mereka udah terbiasa, sedangkan orang Indonesia kan enggak kan. Boro-boro. Ya, baru meleknya akhir-akhir nih. Iya, bener. Itu pun nggak merata kan, masih kayak butuh proses gitu loh untuk semuanya Yes. sadar bahwa sport itu kan important gitu kan. Nah, terus aku tuh diajak, mau nggak Sya temenin host dateku sama host mamku untuk kita hiking gitu kan ya. Oh, oke boleh, dan aku yang nggak tahu gunung sama sekali dan nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi aku diajak ke sebuah kayak pegunungan gitu, itu tuh perbatasan Prancis sama Spain kan. Waktu aku naik sampai ujung atas, aku lihat depan itu Spain, lihat belakang tuh Prancis. Itu amazing banget ininya, pemandangannya dan semuanya. Dan waktu aku naik gunung tuh aku ketemu grizzly bear, ketemu rusa, ketemu tupai, ketemu kayak lagi di The Hobbit gitu lah. itu tuh kayak settingan kayak lu kayaknya gue paham deh kenapa lu bikin musik folk deh kayaknya deh sekarang deh. Kayak gara-gara cerita lu makin paham. Tadi kan lu bilang ada grizzly bear, terus juga baik binatang itu kan kayak folk banget gitu loh. Kayak lu di tengah hutan gitu bawa gitar gitu-gitu kan, itu udah anak folk banget gitu loh. Iya. Ini kan kayak akhirnya gue paham gitu. Akhirnya gue paham karena jujur ya, karena pas gue dengerinnya juga bener-bener lu folknya itu bener-bener folk yang emang bagus dan lirih gitu loh, bukan folk yang anak, lu tau gak sih kayak folk anak senja-senja gitu-gitu. Tahu. Ya kan? Lu gak kayak gitu masalahnya, bener-bener pure folk gitu loh, bener-bener pure folk story gitu loh. And that's why ketika gue tahu background cerita lo, ya akhirnya gue paham gitu loh, karena lo udah pernah merasakan sendiri gitu loh. Beda loh yang pernah merasakan sama yang belum pernah merasakan loh. Nah, terkait personal story, karena kan lu tadi bilang lu nggak bisa bikin lagu kalau nggak ada personal story yang wah banget masuk buat lu. Nah, menurut lo bagaimana sih lo bisa memasukkan personal story lo biar lo bisa relate sama pendengar lo gitu, biar pendengar lo kayak wah ini lagu gue banget gitu. Tapi sebelumnya pernah nggak sih lo dapat kiriman dari fans atau siapapun itu yang bilang kayak wah kak lagu ini gue banget, thank you gitu? Kalau kayak gitu tuh banyak di lagu yang pertama sih, di lagu yang Song About Craving itu kan tentang LDR ya sebenarnya. Itu banyak sih, kayak tiba-tiba aku dapet DM gini, aku lagi LDR nih sama cowok aku, makasih udah bikin lagu ini. Aku seneng banget loh bacanya. Iya. Gitu. Tapi lu pernah LDR? Pernah. Iya pasti sih. Pernah, aku bikin lagu itu juga karena aku LDR. Iya. Tapi berarti lu bener-bener lu pengen menceritakan apa yang lo rasain ke dalam sebuah lagu ya, maksudnya nggak ada add-ons dan kawan-kawan, nggak ada sama sekali. manis, nggak ada, jadi bener-bener pure semuanya. Iya. Tapi tricky nggak sih masukin pengalaman pribadi, karena nggak tahu ya, menurut gue pribadi ya, lu ketika terlalu emosional sama sebuah lagu lo bisa out of control, itu menurut gue pribadi ya. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar lu ngebalancein itu gitu loh? Sebenarnya itu gini sih, kalau buat aku lagu yang aku tulis tuh sama kayak kalau kakak jalan-jalan ke luar negeri, kakak bikin video dan bikin vlog yang nantinya di masa yang akan datang kakak bisa putar itu lagi buat nginget memorinya. Sebenarnya itu lagu tuh lagu-lagu yang aku tulis tuh kan emang gimana ya, emang ada orangnya kan. Oh lagu ini tuh si ini, itu kan ada semua. Emang terusin dulu. Ya, aku tuh kayak yang nanti one day aku tuh bisa ngerasain lagi, oh dulu aku tuh sakit hati ini ya. Karena jujur aku tuh bener-bener mantengin Pinterest, buka Pinterest cari quote yang bener-bener merepresentasikan perasaan aku dan aku yang dapet kan. Kan biasanya kan di post di IG atau di post di mana biar dia baca. Tapi kayak kok susah banget dapet yang pas gitu loh. Kadang terlalu cheesy, kadang terlalu dramatis dan sebagainya. Dia bikin lagu aja. Iya. Jadi in a nutshell, lu bikin lagu karena lu pengen bikin Pinterest versi lo sendiri. Iya. Jadi kayak lu pengen bikin mood board lu sendiri gitu loh. Alasan lu bikin lagu. Iya itu. Iya, make sense sekarang. Ya. Speaking about mood board, bagaimana sih lo bisa meng-create, maksudnya di momen apa sih lo bisa meng-create mood board yang bener-bener
akhirnya kayak apa ya, kayak momen yang kayak lu akhirnya akhirnya saatnya gue nulis lagu gitu loh. Setelah melalui kejadian A B C D F G kayak gue pengen numpahin ini ke lagu. Momennya kapan sih gitu loh? Momennya tuh pasti tengah malam sih. Aku semua lagu yang aku tulis selalu tengah malam jam 2 atau jam 3 malam gitu. Berarti lu nggak bobo selama seharian itu? Aku tuh insom. Oh alah. Iya. Jadi aku tuh tidur tuh habis subuh biasanya. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang harus. Ya sudah dicambuk ya kan? Iya. Tapi apa ya? Menurut lu ada nggak sih di suatu saat nanti ya, di suatu hari nanti gitu, lu pengen menceritakan apa sih di masa depan gitu? Maksudnya kayak pasti ada dong kayak di kayak apa ya? Kayak lu pengen bikin lagu kayak gimana sih nanti di masa depan? Pengen bikin lagu yang kayak gimana? Aku pengen bikin lagu yang jujur aku pengen bikin lagu yang funky gitu. Oh, oke. Iya. Funky kayak gimana? Aku akhir-akhir itu dengerin Parcells. Kakak tahu? Sama dong. Kakak, itu bagus banget. Gue suka Overnight. Aku suka Overnight, aku suka Game of Luck, aku suka Tied Up. Tied Up tuh. Tapi aku suka banget yang Game of Luck. Aku on repeat sih itu setiap hari. Iya. Aku juga suka Daft Punk kan. Iya, itu pastilah. Tapi Daft Punk lu suka yang mana? Apakah yang judulnya One More Time? One More Time. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Lu kalau pengen bikin lagu funky kayak gimana? Tuh tadi Parcel, Daft Punk. Ayo, siapa lagi? Ini. Kak, bentar ya. Iya, sikat. Tadi gue juga buat Spotify. Ayo, buka Apple Music, serahlah. Kadang tuh kalau ditanya tuh jadi kayak bingung, tapi kan nggak apa-apa. Yang aku pengen bikin itu mana ya? Aku tuh sebenarnya ada playlist. Wait. Ini salah satu ini tuh band Prancis gitu sih, namanya La Femme. Kakak harus dengerin deh. Oh wow. Itu bagus banget. Gue denger deh. Ejaannya gimana ejaannya? LA spasi FE MM. Oh, La Femme perempuan ya berarti ya? Iya, La Femme. Oh. Bener, harus gue cicip nih kayak gini-gini nih. Frankopop kayak gini nih. Ini bagus banget sih, bagus banget. Tapi kenapa lo pengen bikin lagu funky? Karena semakin kesini kiblat musik aku udah berubah gitu loh. Kan manusia kan evolving kan, begitu juga. Along with the music that they love kan. Sama kayak aku makin kesini kayak udah nggak yang galau-galau, udah nggak yang folk, udah nggak yang Novo Amok dan sebagainya. Udah bergeser. Berarti sebenarnya lu pengen kayak move on records gitu gak sih jatuhnya di funky ini gitu loh? Iya. Tapi lu sendiri bukan pribadi yang galau sampai mengais-ngais tanah gitu kan sebenarnya orangnya kan? Apa iya lagi jangan-jangan? Iya, aku gitu banget. Aduh. Iya. Nah, aku tersign. Gue mau nanya, di antara semua lagu lu itu, yang tadi kan lu bilang lu punya banyak banget lagu, ya kan? Menurut lo apa ya? Di bank lagu tersebut itu tuh udah kayak ngerepresentasiin lu nggak sih? Udah banget. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang di sisa bank lagu lo nanti ya, yang banyak banget itu ya. Nah kalau iya nih teaser di bank lagu lo isinya lagu tentang apa aja sih teaser? Oke, selain tentang cinta itu ada satu lagu yang aku dedikasiin itu buat temen deket aku, orang yang ngubah cara pandang aku tentang dunia. Oh, wow. Namanya Mary. Dia temen aku waktu di Prancis. Tapi dia kelas sister aku juga waktu di sana. Jadi bahkan judul lagunya itu Dear Mary. Itu sih. Tunggu aja ya Kak rilisnya. Siap. Ada plan album? Belum kepikiran. Oke. Semoga kalau misalnya lu dikasih kesempatan sama bikin album. Lo mau bikin album yang kayak gimana?
aku mau kelarin masa aku yang 2018 yang super gloomy ini. Udah deh, aku pack, aku jadiin satu album dulu. berarti lucu ya. Lu kayak bener sih kayak lu bilang tadi. Lu berarti menganggap musik lu adalah sebagai sebuah kaleidoskop ya berarti ya. Kaleidoskop dalam hidup. Dokumentasi ya kan, dokumentasi. Gitu. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan yang paling pamungkas yang sering gue tanyain ke berbagai macam artis yang gue interview. Oke, sebutkan 5 hal yang kami tidak ketahui tentang Rasya. 5 hal. Ya. Oke. Aku bisa bahasa Perancis. Pasti. Ya. Oke. Gua. Aku benci bubur. Hah? Aku nggak suka bubur. Terus kalau orang-orang bilangnya tim bubur diaduk atau enggak, aku tim no bubur. Terus kalau sarapan gimana? Makan apa di sarapan? Aku tuh kadang nggak sarapan, nunggu siang. Wow. Oh, sama kayak saya. tapi gue nggak benci bubur ya. Maksudnya gue emang skip sarapan. Gue biasanya cuma ngemil kue-kue jajanan pasar gitu loh. Biar kalau misalnya minum kopi tuh gitu loh. Iya. Terus yang ketiga? Oke, motor idamanku tuh Satria. What the? Iya. Jadi random banget ini interview, coba kenapa? Iya, aku tuh dulu pengen banget motor Satria, terus knalpotnya R9. Ini kenapa kena? Gue kenapa? Gue gak expect lo jawabanin lo. Lo pengen Satria terus knalpot R9, gila. Iya, pengen. Kenapa? Banget. Jadi itu dulu itu kan aku waktu tuh SMA itu kan ditawarin kan, sih mau motor apa? Aku nggak suka mobil, aku lebih suka motor sebenarnya. Terus kayak mau apa? Aku bilang aku mau Satria. Kenapa di antara semua motor di dunia ini, motor bebek, motor skuter yang pas banget gitu, kenapa Satria gitu loh? Kayak gitu loh. Gak tau kayak yang bisa nyalip. Gue pernah soalnya naik ojek online, naik lupa gue, bukan naik ojek online. Naik mobil Satria, gue bilang bang cepet ya bang cepet gitu ya, karena ini gue pas disuruh ngebut ini busway, ini Satria, gitu. Itu gue tuh udah membayangkan motor-motor seperti itu udah kayak gitu. Kayak menurut aku kayak keren gitu loh, di mataku tuh keren banget motor Satria dulu ya waktu itu. Tapi itu sebenarnya masih menjadi keinginan aku sebenarnya di down, tapi ya udah deh. But it's unique, it's a unique answer from you. Yang keempat susah nih. Oke. Warna favoritku hitam. Oke. Dan yang kelima? Aku sama teman-teman aku pernah dihukum karena masuk kelas telat karena kita keasikan main Tinder. Gue nggak paham deh, kok cerita lu serandom ini sih jadinya sih. Gue nggak expect lo ceritanya bakal serandom ini. Ceritain kenapa lu bisa telat. Aku nggak tahu harus mikir apa itu yang muncul. Jadi kan waktu di Perancis kan. Iya. Terus habis itu kayak aku tuh belum bisa bahasa Perancis dan aku kayak masih baru banget gitu kan. Kayak aku nggak tahu apa. Terus kayak ada satu ruangan tempat kumpul anak-anak gitu di sekolah aku, namanya foyer. Nah di foyer ini ada aku sama teman-teman aku. Itu temanku, Sia kamu nggak ada cowok? Enggak, aku bilang gitu kan. Sini mana HP ku direbut, didownloadin Tinder. Aku kan nggak tahu apa-apa kan. Iya. Aku cuma ngeliatin aja, terus habis itu kayak mereka, oh ini ada ini. Terus mereka keasikan main, aku cuma lihat-lihat doang sambil ketawa-ketawa kan. Terus tiba-tiba waktu lihat jam itu, kita udah telat setengah jam. Hah? Iya udah, kita tuh keasikan main Tinder. Terus langsung kita naik, terus kita ketuk pintunya, guruku langsung bilang nih, dari mana aja kalian? Dimarahin kan. Karena teman-temanku yang lain udah ngelihat aku di bawah dari tadi sama ketiga teman aku itu. Aku takut tadi nggak diaduin gitu loh sama teman-temanku yang lain. Ternyata nggak diaduin sih. Terus habis itu temanku dia bohong, iya Rasya nyasar. Terus guruku tanya, kenapa bisa nyasar? Iya, Rasya kan nggak tahu kota ini. Padahal aku bener-bener di bawah. Terus HP ku dipakai buat main Tinder. Orang enggak Tinder gitu loh. Gue baru pertama kali loh ada orang telat masuk apapun itu gara-gara Tinder. Itu gue baru pertama kali denger loh ini loh, sumpah. Nggak tahu. Itu bahkan bukan aku yang mainin film ini.
Aduh. Oke. Pertanyaan terakhir. What's next for Rasya? Mungkin aku bakal pelan-pelan bakal rilisin lagu-lagu yang ada di Music Bank aku. Nanti let's see lah what's next ya. Gitu. Oke, semoga karirnya Rasya ini semakin gemilang, semakin folk. Amin. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya rilis baru lagi banyak cerita-cerita baru dan cerita-cerita aneh lagi yang nanti gua sampein. Oh, apa di sini semakin aneh semakin seru interviewnya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Kita ini aja, kita gue juga sering gitu kok sama artis kok. Tenang. Oke. Oke, terima kasih banyak Rasya atas interviewnya hari ini. Yes, gue Lutfi dari Creative Dish. Terima kasih Rasya dan here it is. Sekali lagi, ini dia Rasya.